Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan Ataya Nugraha dengan NIM 123470013. Di sini saya akan membayangkan apa yang akan saya lakukan sebagai mahasiswa setelah saya wisuda selama 25 tahun ke depan. Dalam bayangan saya, bila saya diberikan amanah sebagai gubernur selama 25 tahun ke depan, maka seluruh tenaga, pikiran, dan semangat saya akan dicurahkan sepenuhnya untuk membangun daerah yang saya cintai. Saya tidak melihat jabatan saya sebagai gubernur yang memiliki kekuasaan, tetapi sebagai ladang pengabdian. Sebagai pemimpin, saya akan memulai dari masalah yang paling mendasar dan paling mendesak di wilayah saya maupun di kehidupan rakyat banyak, yaitu masalah air. Air adalah sumber kehidupan, namun di tanah ini kita menghadapi dua sisi yang ekstrim, yaitu banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Saya percaya bahwa kunci penyelesaiannya ada pada pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS secara terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, 5 tahun pertama saya sebagai gubernur, saya akan memfokuskan untuk menyusun master plan, yaitu pengelolaan DAS Sungai Waibening di wilayah Bandar Lampung. Saya akan menggerakkan seluruh sumber daya pemerintah provinsi untuk membangun sistem informasi dan edukasi masyarakat berbasis teknologi yang saya namai ESID-LACOM atau Electronic System for Integrated Development of Local Community Management. Sistem ini akan menjadi platform edukasi dan kolaborasi agar masyarakat di wilayah DAS paham bahwa mereka bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang harus terlibat aktif. Setelah itu, saya akan merangkul seluruh pemangku kepentingan, misalnya seperti DPR, DPRD, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, akademisi, swasta, dan tokoh adat serta tokoh agama dan generasi muda. Saya dan seluruh stakeholder tersebut akan menandatangani sebuah fakta komitmen bersama sebagai bentuk kesepakatan politik dan sosial bahwa seluruh elemen masyarakat akan serius mengatasi masalah air ini. Seluruh kebijakan pembangunan akan dikaitkan dengan pengelolaan DAS, karena saya percaya bahwa infrastruktur fisik tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh infrastruktur sosial kokoh. Saya akan menjadikan proyek percobaan pengelolaan DAS di Sungai Waibening sebagai model nasional dan menjadikannya dasar dari rencana pembangunan jangka panjang provinsi. Memasuki tahun ke-6 sampai tahun ke-10, fokus saya adalah pada implementasi awal dan konsolidasi sistem. Master plan yang telah saya susun akan mulai saya jalankan, seperti pembangunan bendungan, embung, reboisasi lahan kritis, serta perbaikan jaringan drainase dan sanitasi yang akan saya pastikan bahwa setiap proyek fisik selalu disertai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Petani, ibu rumah tangga, dan pemuda akan dilibatkan dalam pelatihan pengelolaan air, konservasi lahan, dan teknologi hijau. Pada tahap ini, saya akan memulai integrasi antara pengelolaan lingkungan dan ekonomi rakyat. Kita tidak hanya menanam pohon, tapi juga menanam masa depan. Di tahun ketiga, pada tahun ke-11 sampai tahun ke-15, saya akan fokus pada ekspansi program dan transformasi ekonomi lokal. Saat sistem mulai berjalan,
Saya memperluas jangkauan pengelolaan DAS ke subdas dan wilayah perdesaan. Saya akan mendorong berkembangnya ekonomi berbasis air seperti pertanian, irigasi presisi, perikanan air tawar yang ramah lingkungan, dan pengembangan energi mikrohidro. Wilayah DAS akan dikembangkan menjadi kawasan edukasi, konservasi, sekaligus pariwisata yang berbasis masyarakat. Saya ingin rakyat tidak hanya hidup dari air, tetapi hidup bersama air dengan cara yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada tahun keempat atau tahap keempat pada tahun ke-16 hingga ke tahun ke-20 adalah tahap transformasi sistemik. Saya akan mendorong terjadinya perubahan pada struktur sosial dan tata kelola pemerintahan. Seluruh kurikulum pendidikan daerah akan memasukkan isu lingkungan, air, dan ketahanan iklim sebagai pelajaran wajib. Saya ingin anak-anak sekolah di wilayah kita tumbuh dengan kesadaran ekologis sejak dini. Saya juga akan membangun sistem insentif untuk para kepala desa dan camat yang berhasil menjaga kualitas air dan lingkungan di wilayahnya. Selain itu, saya akan melahirkan pemimpin-pemimpin muda daerah yang memiliki semangat keberlanjutan. Karena saya sadar tidak mungkin saya memimpin selamanya. Kepemimpinan sejati adalah yang menyiapkan penerusnya. Dan yang terakhir, pada tahun ke-21 dan pada tahun ke-25 saya akan fokus pada mewariskan dan keberlanjutan sistem yang saya telah buat. Saya ingin memastikan bahwa semua yang telah saya bangun tidak bergantung pada satu orang, tetapi pada sistem dan budaya yang telah terbentuk. Dalam 5 tahun terakhir ini, saya akan menyusun regulasi yang menjamin keberlanjutan program lintas masa jabatan, serta membentuk lembaga permanen pengelolaan DAS terpadu di tingkat provinsi. Saya akan mencatat seluruh pembelajaran selama 20 tahun dalam saya menjabat dalam sebuah dokumen berjudul Warisan Air, Kisah 25 Tahun Perjuangan Rakyat Mengelola Alamnya Sendiri, agar bisa dibaca oleh generasi mendatang. Semua ini akan saya jalankan dengan satu pondasi yang tak tergoyahkan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk seluruh aturan dan turunannya. Karena saya percaya selama saya melangkah kita berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa, maka kita tidak akan tersesat. Kepemimpinan selama 25 tahun ini bukan tentang kemegahan, kekuasaan, tetapi tentang keberanian mencintai rakyat dan alam secara konsisten dalam jangka panjang. Dan jika saya bisa meninggalkan satu warisan, maka warisan itu adalah warisan air yang jernih, tanah yang subur, dan masyarakat yang berdaya. Karena hanya itulah yang akan bertahan lebih lama dari nama saya sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.